Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Nabila Nur Halifah dengan nomor NPM 24042121025 dari program studi S1 Kimia, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. Pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba untuk mengkomputasi senyawa isatin dengan menentukan panjang ikatan, sudut ikatan, dan sudut dihedral dari senyawa isatin ini dengan menggunakan aplikasi Avogadro dan Orca. Di mana tujuan video ini sebagai tugas ujian akhir semester pada mata kuliah Kimia Komputasi yang diampu langsung oleh Ibu Nenden Fauziah MSI. Adapun beberapa software yang akan kita gunakan diantaranya ada Moleview, Avogadro, Orca, Common Prompt, Microsoft Excel, dan Notepad. Nah, apa sih fungsi software-software yang sudah saya sebutkan barusan? Yang pertama ada Moleview. Moleview ini adalah platform visualisasi data berbasis web, di mana dengan Moleview ini kita bisa mencari data terkait tentang senyawa yang akan kita komputasi. Kemudian ada Avogadro yang merupakan aplikasi desain molekul interaktif 3 dimensi. Nantinya di Avogadro ini kita akan membuat molekul dan melihat data-data baik secara literatur maupun data hasil komputasi. Kemudian ada Orca yang merupakan extension dari Avogadro. Nah, nantinya Orca ini yang akan membantu kita dalam mengkomputasi senyawa. Selanjutnya ada aplikasi Excel untuk menyimpan data hasil komputasi. Data ini akan kita gunakan untuk menghitung persen error dan persen deviasi. Dan yang terakhir ada Notepad, digunakan untuk menginput data-data yang akan langsung terhubung ketika dikomputasi menggunakan Orca. Kemudian dibantu juga dengan aplikasi Common Prompt. Untuk mengkomputasi senyawa, langkah pertama yang kita lakukan adalah dengan membuka platform Moleview di mesin pencarian seperti Google. Kemudian ketikkan moleview.org. Setelah muncul beberapa pilihan, kita pilih opsi yang paling atas. Kemudian akan muncul pop-up seperti pada gambar. Klik close pop-up dan kita bisa mengetikkan senyawa yang akan kita cari di bagian atas kolom pencarian. Contohnya, di sini saya mengetik senyawa isatin dan nanti tekan enter. Kemudian akan muncul struktur dari senyawa isatin. Nah, untuk memperoleh informasi dari senyawa isatin ini, kita bisa pergi ke menu Tools, kemudian klik Information Card. Di Information Card ini, kita bisa memperoleh informasi seperti formula, molecular weight, hydrogen bond donor, dan hydrogen bond acceptor. Setelah itu, file ini bisa kita simpan dengan pergi ke menu Tools, kemudian klik Move File. Secara otomatis file ini akan tersimpan pada perangkat kita dengan format nama isatin.mol. Nah, nantinya file ini yang akan kita gunakan untuk menentukan panjang ikatan, sudut dihedral, dan sudut ikatan dengan aplikasi Avogadro. Selanjutnya kita pergi ke aplikasi Avogadro. Nah, nanti setelah muncul tampilan seperti pada gambar, kita ke menu file, kemudian klik open dan pilih file isatin.mol yang sudah kita dapatkan dari aplikasi Moleview tadi. Setelah struktur isatinnya muncul, kita klik view, kemudian pilih properties. Nanti akan muncul beberapa opsi, tetapi untuk panjang ikatan kita pilih bond properties. Untuk sudut ikatan, kita pilih angle properties, dan untuk sudut dihedral, kita pilih torsion properties. Nah, ini adalah data panjang ikatan, sudut ikatan, dan sudut dihedral yang sudah kita dapatkan dari aplikasi Avogadro tadi. Tetapi, perlu teman-teman ketahui bahwa nilai ini adalah nilai berdasarkan literatur. Sedangkan, untuk menghitung persen error dan persen deviasi, kita membutuhkan nilai secara literatur dan nilai berdasarkan komputasi. Yang pertama ada panjang ikatan. Panjang ikatan adalah jarak rata-rata antara inti dua atom yang terikat dalam molekul. Dalam molekul isatin ini ada 17 ikatan. Contohnya ada ikatan antara O1 dan C3 dengan nilai 1,20685. Kemudian selanjutnya ada sudut ikatan. Sudut ikatan adalah sudut geometri antara dua ikatan yang berdekatan. Dalam sudut ikatan ini, senyawa isatin mempunyai 27 sudut ikatan. Contohnya ada ikatan antara C2
N dan C4 dengan nilai 110,9618. Yang terakhir ada sudut dihedral, adalah sudut antara dua bidang yang melalui dua pasang dari 4 atom. Senyawa isatin ini memiliki sudut dihedral sebanyak 40. Contohnya ada ikatan antara C4, N, C2, C1 dengan nilai min 0,0107. Langkah selanjutnya kita akan masuk ke proses komputasi. Sama seperti tadi, kita buka terlebih dahulu aplikasi Avogadro, kemudian ke menu File, klik Open, dan pilih file isatin.mol. Setelah strukturnya muncul, kita ke menu Extension, kemudian Orca, dan pilih Generate Orca Input, dan nantinya akan muncul data. Nah, data tersebut kita kopikan ke Notepad. Setelah data tersebut kita pindahkan ke Notepad, kita ganti format yang ada setelah tanda seru dengan B3LYP631G dalam kurung D OPT frag, di mana B3LYP ini merupakan salah satu teori dari DFT atau Density Functional Theory. Kemudian 631GD ini merupakan basis set. Kemudian OPT perintah optimasi geometrinya dan preg perintah perhitungan frekuensi. Nah, preg ini berhubungan dengan parameter termodinamika seperti delta G dan lain-lain. Jika formatnya sudah sama seperti pada gambar, kita akan simpan filenya dengan pergi ke menu File, kemudian klik Save As, dan kita simpan file dengan nama isatin.inp di folder khusus yang sudah kita buat sebelumnya dengan nama isatin. Kemudian teman-teman jangan lupa untuk tipe filenya kita ganti menjadi all file. Setelah itu kita buka aplikasi Command Prompt, kemudian nanti akan muncul tampilan seperti pada gambar yang pertama. Karena tadi kita menyimpan file isatin.inp ini di local disk D, maka setelah tanda panah kita klik D.2, kemudian Enter. Adapun jika teman-teman menyimpan file di local disk C, maka teman-teman bisa mengetikkan C.2 kemudian Enter. Setelah itu akan muncul tampilan seperti pada gambar nomor 2. Nah, karena filenya ini belum spesifik, maka setelah tanda panah kita ketikkan dir, kemudian tekan enter lagi. Setelah itu akan muncul semua aplikasi atau semua file yang ada di local disk D. Nah, bisa teman-teman lihat di sana sudah ada file isatin.inp. Setelah itu di paling bawah setelah tanda panah kita ketikkan chdir spasi isatin, dan di yang paling bawah lagi setelah tanda panah kita ketikkan orca spasi isatin.inp tanda panah isatin.out. Kemudian jika teman-teman sudah melihat tanda seperti yang ada pada lingkaran, maka itu artinya komputasi sedang berlangsung. Bagaimana kita mengetahui kalau komputasinya sudah selesai? Nah, kita bisa lihat di file isatin tadi. Jika file isatinnya sudah tersisa 10 seperti pada gambar, maka itu artinya komputasi sudah selesai. Untuk mengetahui berapa lama waktu yang kita perlukan untuk mengkomputasi senyawa isatin, kita bisa klik file isatin dengan tipe filenya out file, kemudian nanti di bagian paling bawah akan muncul total runtime atau waktu yang kita perlukan untuk mengkomputasi senyawa. Nah, di sini saya memerlukan waktu 2 jam 34 menit untuk mengkomputasi senyawa isatin. Selanjutnya kita akan menentukan panjang ikatan, sudut ikatan, dan sudut dihedral dari senyawa isatin yang sudah dikomputasi tadi. Langkahnya masih sama, kita buka aplikasi Avogadro, kemudian ke menu File, kemudian pilih Open, dan kita pilih file isatin.xyz. Nah, jika struktur isatinnya sudah muncul, kita ke menu View, kemudian Properties.
Untuk panjang ikatan kita klik bond properties, untuk sudut ikatan kita klik angle properties, dan untuk sudut dihedral kita klik torsion properties. Baik, kita sudah dapatkan data-data panjang ikatan, sudut dihedral, dan sudut ikatan dari senyawa isatin yang sudah dikomputasi tadi. Tentunya data-data ini akan berbeda dengan data-data secara literatur. Data-data yang sudah kita dapatkan, baik sebelum dan sesudah komputasi, kita pindahkan ke Microsoft Excel secara manual. Dengan format, nomor, kemudian nama senyawa, kemudian ada kolom ikatan, kemudian literatur, komputasi, persen error, dan persen deviasi. Nah, bagaimana untuk menentukan persen error? Persen error ini dapat dihitung dengan menggunakan rumus sama dengan kurung buka literatur dikurangi komputasi, kurung tutup dibagi literatur dikali 100. Kemudian, untuk menentukan persen deviasi di Excel dengan menggunakan rumus sama dengan STDFI dalam kurung literatur dibagi komputasi. Cara perhitungan persen error dan persen deviasi ini juga berlaku untuk sudut dihedral dan sudut ikatan. Baik teman-teman, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam penyampaian materi kali ini. Dan terima kasih juga untuk teman-teman semua yang sudah menonton video ini dari awal hingga akhir. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.